Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini masih berasal dari Jawa Timur, tepatnya di daerah Ngawi, dan pernah terjadi pada tahun 2011 di sebuah desa yang terletak di daerah Ngawi, Jawa Timur. Tinggallah pemuda yang bernama Ruli. Ruli ini tinggal di rumah dengan adiknya, sedangkan ibu dan bapaknya bekerja di luar negeri. Ruli yang waktu itu sejak duduk di sekolah dasar hingga SMA sudah belajar berbagai ilmu kanuragan dan kebatinan dari berbagai aliran. Karena memang waktu itu hobi Ruli belajar tentang ilmu-ilmu seperti itu, dan lingkungan di desa Ruli memang rata-rata mempelajari ilmu kanuragan dan kebatinan. Setelah lulus SMA, Ruli kemudian pergi merantau ke kota Surabaya dan bekerja di salah satu koperasi simpan pinjam. Ketika Ruli baru bekerja sekitar 2 minggu, kemudian Ruli sakit panas dingin. Mungkin karena belum terbiasa dengan cuaca kota Surabaya dan belum terbiasa bekerja di tempat AC, serta jarak perjalanan yang lumayan jauh dari kosan Ruli ke tempat kerjanya. Saat Ruli sakit, si bos Ruli malah memecatnya dengan alasan tidak jelas. Ruli kemudian membuat CV untuk melamar kerja di berbagai perusahaan yang ada di kota Surabaya. Setelah CV sudah jadi, lalu Ruli keliling di kota Surabaya untuk melamar pekerjaan di berbagai perusahaan dan mencari lowongan pekerjaan di koran bekas. Lalu ada satu perusahaan yang menerimanya bekerja. Kemudian Ruli bekerja kurang lebih 1 tahun di perusahaan itu, namun tidak menghasilkan uang sama sekali karena sistemnya yang penghasilan dan tidak ada gaji pokok. Di perusahaan ini, Ruli berkawan baik dengan orang asli Surabaya yang bernama Anang. Kebetulan rumah Anang ini satu arah dengan kos-kosan Ruli. Lalu si Anang dan Ruli sering berangkat kerja dan pulang kerja bareng. Merasa bekerja tidak ada gaji pokoknya, akhirnya si Anang mampir ke kosan Ruli dan membicarakan masalah pekerjaannya itu. Hingga pada akhirnya Ruli dan Anang ini memutuskan untuk resign dari pekerjaannya itu dan mencoba melamar di perusahaan lain. Setelah kurang lebih 1 minggu, Ruli dan Anang mencari kerja. Mereka kemudian mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan yang ada di kota Surabaya. Ruli dan Anang bekerja dari pagi hingga larut malam. Setelah 1 minggu bekerja di perusahaan itu, lalu Ruli dan Anang mencari kos-kosan yang ada di dekat kantornya karena merasa sangat lelah bekerja dari pagi sampai larut malam. Dan rumah Anang ini jaraknya juga sangat jauh dari kantornya itu. Akhirnya Ruli dan Anang mendapatkan kos-kosan dengan fasilitas yang lumayan lengkap. Ada dapur, kamar mandi bersih, parkiran luas, ada kasur dan AC.
Ketika malam tiba, Ruli dan Anang tertidur lelap karena kecapean bekerja seharian. Sekitar jam 2 dini hari, Ruli merasa suhu udara kamar itu semakin panas. Padahal AC dalam keadaan hidup dan normal. Waktu Ruli membuka mata, tiba-tiba ada sesosok hitam berbulu berdiri di pojokan kamar dan seperti menantang si Ruli. Makhluk itu adalah genderuwo. Kemudian Ruli dengan refleks mengusir dan mengunci genderuwo itu dengan salah satu ilmu yang pernah dia pelajari sewaktu masih di desa. Dan genderuwo itu kemudian menghilang seketika. Seiring berjalannya waktu, setelah bekerja kurang lebih 6 bulan, kemudian Ruli mengambil cuti untuk pulang ke Ngawi. Waktu itu, Ruli pulang dari sore hari sekitar jam 4 sore dan sampai Ngawi sekitar jam 9 malam. Pada esok harinya, sekitar jam 7 malam, si Anang SMS Ruli kalau temannya Anang satu wanita dan satu pria lagi main di kosan. Dan satu wanita ini tiba-tiba kerasukan. Perlu bolo-bolo ketahui, di tahun itu zamannya mengirim pesan masih menggunakan SMS dan belum ada WA dan lain sebagainya. Ruli baru membaca SMS si Anang, kemudian Anang langsung menelpon Ruli saking paniknya. Dan terdengar sangat jelas dari telepon kalau ada wanita seperti menggeram dan berkata, Lepaskan keluargaku dari ikatan akar itu. lalu Ruli membantu temannya Anang yang kerasukan itu melalui jarak jauh. Sebelumnya si Ruli ini belum pernah menyembuhkan orang dari gangguan gaib dari jarak jauh. Namun Ruli mencobanya dan atas kehendak yang maha kuasa, teman Anang yang kerasukan itu seketika sembuh dan sudah sadar kembali. Setelah dibantu untuk menetralisir dari jarak jauh, kemudian Anang dan temannya yang pria mengucapkan terima kasih lewat telepon kepada Ruli karena sudah membantunya. Ketika malam tiba, Ruli istirahat dan sekitar jam 3 dini hari, Ruli tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak. Kaki dan tangan seperti ada yang menguncinya. Lalu, mata Ruli melirik ke kanan. Tiba-tiba, ada sesosok makhluk hitam besar. Makhluk ini adalah genderuwo menghadap ke arah tembok dan berdiri di sampingnya Ruli. Ruli sangat yakin kalau genderuwo yang di kosan Ruli itu datang untuk membalas dendam kepada Ruli. Kemudian, Ruli membaca doa di dalam hati. Lalu, tangan serta kaki Ruli seketika sudah bisa digerakkan kembali. Dan makhluk itu menghilang secara perlahan. Malam berikutnya, teman-teman Ruli pada main ke rumah Ruli untuk menanyakan kabar dan ngopi. Mereka pun ngobrol sampai larut malam. Salah satu teman Ruli yang bernama Amir mau buang air kecil ke kamar mandi. Ketika Amir berjalan menuju kamar mandi, dan tak sengaja Amir melihat ke arah kamar belakang. Kemudian
Amir melihat ada sesosok hitam besar dan berbulu berdiri menempel ke tembok. Setelah dari kamar mandi, Amir pun bisik-bisik kepada Ruli untuk memberitahu ada yang menampakkan diri di kamar belakang. Kemudian, si Amir mencoba mengintipnya dengan perlahan dengan salah satu teman Ruli yang bernama Rio. Ketika mereka mengintip makhluk itu, tiba-tiba Rio kerasukan. Melihat si Rio kerasukan, lalu Ruli bergegas untuk mengeluarkan dan menetralisir si Rio. Pada saat makhluk itu keluar dari tubuh Rio, dan di sebelah Ruli ada Sabit. Ketika makhluk itu keluar dari tubuh Rio, tiba-tiba Sabit itu bergerak dengan sendirinya. Seperti ada yang menggerakkan Sabit itu. Seakan-akan makhluk itu masuk ke dalam Sabit itu. Lalu teman-teman Ruli pun terkejut melihat fenomena itu. Setelah kejadian itu, teman-teman Ruli berpamitan untuk pulang. Singkat cerita, 2 hari kemudian, Ruli kembali ke kota Surabaya dan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dan 2 teman anaknya waktu itu kerasukan di kosan, lalu datang untuk bertemu dan berkenalan serta mengucapkan rasa terima kasih kepada Ruli yang sudah membantunya untuk menetralisir. Akhir cerita, sesama manusia harus saling membantu karena tolong-menolong merupakan hak dan kewajiban setiap manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.